Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dipol listrik. Apa itu dipol listrik? Apa istilah dipol? Di mana terjadinya peristiwa itu? Nah, itu kita akan bahas dalam pembahasan pada video berikut ini. Dipol listrik diartikan sebagai sepasang muatan listrik yang besarnya sama tetapi tandanya berlawanan dan terpisah sejauh D. Ya, ini pisah jaraknya D. Sebenarnya konsep dalam dipol listrik ini adalah lanjutan dari medan listrik atau interaksi dari dua buah muatan. Hanya saja dua muatan ini terlihat tampak berikatan, namun dari dua muatan itu sebenarnya tampak adanya jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Ya, jadi terlihatnya dekat, dempet, namun sebenarnya itu ada jarak, itu disebut dengan dipol listrik. Nah, dalam dipol listrik itu sendiri ya, momen dipol itu dinyatakan dengan hasil kali antara muatan Q dengan muatan D. Muatan Q dikali dengan muatan D. Di sini saya mengambil contoh fenomena dipol listrik itu terjadi pada air ya, pada molekul air H2O, di mana ada atom H, kemudian ada atom O ya. Ini adalah contoh fenomena dipol listrik, di mana H dan O ini sebenarnya berikatan tapi tetap ada jarak D di antara atom H dengan atom O. Nah, dipol listrik ini jika berada dalam sebuah medan listrik ya, maka tentunya dia akan terpengaruh. Nah, terpengaruhnya tentu akan menimbulkan gaya ya, karena sudah saya sampaikan di awal dalam hukum Coulomb ya, setiap ada interaksi antara dua muatan pasti akan menimbulkan gaya, baik itu gaya positif ataupun gaya negatif dari kedua muatan itu ya. Itu hanya menunjukkan arah di mana besarnya sama, sehingga jumlah kedua gaya tersebut sama dengan 0. Ini gaya pada dipol listrik. Nah, di sini ada muatan negatif, kemudian ada muatan positif yang terpisahkan oleh jarak sejauh D dengan gayanya. Gaya positifnya adalah Q dikalikan E adalah medan listrik. Medan listrik sama seperti pada muatan negatif, arahnya berlawanan antara F negatif dengan F yang positif. Torsi ya, torsi itu kan lengan ya, lengannya sama dengan hasil kali gaya dan lengan tuas. Jika psi adalah sudut antara medan listrik E dan momen dipol P, maka lengan tuas untuk gaya F plus dan F min adalah D per 2 sin P. Kedua torsi mempunyai nilai yang sama, yakni Q dikalikan E dikalikan D per 2 dikali sin P, di mana keduanya merotasikan dipol tersebut searah putaran jarum jam. Maka untuk menghitung besarnya torsi total, kita bisa menggunakan rumus Q kali E D sin plus C sama dengan PE sin plus C. Nah, ini adalah contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, di sini juga sudah ada pembahasannya, di mana dalam contoh soal ini Anda diminta untuk menghitung besarnya arah dan momen dipol. Nah, ini contohnya adalah kita diminta untuk menghitung berapa gaya bersih yang dikerjakan pada momen dipol tersebut. Yang B, berapa besar dan arah momen dipol listrik yang dihasilkan. Dan C adalah besar dan arah torsi dari dipol listrik tersebut. Dan ini adalah langkah penyelesaiannya. Maka kita hitung dulu, karena dia adalah homogen antara F plus dan F minnya, maka jelas besar gayanya adalah 0. Kemudian untuk menghitung nilai P,
sama dengan Q kali D, diperoleh nilainya adalah 2 dikali 10 ordo minus 29 km dari arah negatif ke arah positif. Sedang ketuanya adalah P dikali E sin C, nilainya adalah 5,7 dikali 10 pangkat minus 24 Nm yang bergerak keluar bidang. Baik, itu latihannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.